Clear shot. I'm getting a clear shot. Acquired. Dispatched. Film berlatar di tahun 2001 di daerah Jammu dan Kashmir, tepatnya di Ulaya Distrik Purwah. Saat itu kita diperlihatkan pasukan khusus India yaitu NSG tengah melakukan misi penyelamatan seorang anak menteri yang disandra oleh kelompok teroris. Para sniper berkamuflase di pohon cemara sambil menunggu kedatangan tim bantuan yang direncanakan akan tiba beberapa menit lagi. Namun sialnya mereka mendengar di radio kalau Sandra akan dipindahkan ke tempat lain, sehingga Mayor Singh meminta ke atasan untuk segera melakukan penyerangan. Dengan senyap Mayor Singh melakukan penyergapan guys, sementara para sniper akan melindunginya dari belakang. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga, Mayor Singh masuk ke dalam dan segera membawa Sandra ke tempat aman. Namun tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan pemimpin teroris bernama Abu Hamzah bersama anak buahnya. Melihat itu, Mayor Singh memerintahkan tim sniper segera membidik anak buah Abu Hamzah, sementara dirinya dan Kapten Bibek akan menangkap Abu Hamzah dalam keadaan hidup-hidup. Alhasil, baku tembak pun terjadi. Karena pasukannya sedikit, Abu Hamzah menyuruh semua anak buahnya untuk kabur. Saat itulah Mayor Singh dan Bibek melancarkan serangan dan fokus mengejar Abu Hamzah. Tim sniper berhasil melumpuhkan seorang kepercayaan Abu Hamzah bernama Bilal yang mencoba untuk kabur. Mereka pun segera mengamankan Bilal. Setelah menumbangkan salah satu anak buah Hamzah, Mayor Singh dan Bibek tanpa kesulitan berhasil menangkap Abu Hamzah. Tapi tanpa diduga, anak buah Abu Hamzah ternyata masih selamat karena menggunakan rompi anti peluru. Ia kemudian menombak Mayor Singh dan Kapten Bibek sehingga Abu Hamzah dan anak buahnya pun berhasil kabur. Karena kematian Mayor Bibek itu, membuat Mayor Singh merasa bersalah dan mengalami trauma. Rasa bersalahnya itu selalu mengganggu di saat latihan. Walau begitu, Mayor Singh berusaha keras untuk melatih fokusnya demi mempersiapkan diri untuk misi selanjutnya. Di sisi lain, Abu Hamzah sedang melatih anak buahnya yang akan ditugaskan menyerang India sebagai upaya membebaskan Bilal yang telah ditangkap oleh pasukan NSG sebelumnya. Abu Hamzah selalu mendoktrin anak buahnya dan berusaha meyakinkan bahwa tugas yang akan mereka jalankan adalah tugas mulia. Pada tanggal 24 September, Mayor Singh dan anak buahnya akhirnya menerima misi baru yaitu mengawal seorang menteri bernama Agung yang akan melakukan pertemuan di kota Gujarat. Dalam misi ini akan dipimpin langsung oleh Kolonel Nagar dan kemungkinan besar bisa menjadi sasaran kelompok teroris. Singkat cerita, Mayor bersama anak buahnya akhirnya tiba di Hotel Royal Residence, yaitu tempat para pejabat akan melakukan pertemuan. Pihak hotel memberitahu jika polisi lokal akan menjaga seluruh area hotel dan semua kendaraan yang masuk akan dicek satu persatu. Intervention team get in charge. Sementara itu kelompok Abu Hamzah yang terdiri dari Hanif, Umar, Faruk, dan Iqbal menyusup menuju Gujarat lewat daerah Kashmir. Kemudian mereka naik kereta menuju pusat kota Gujarat. Sore harinya mereka sampai di stasiun Gandanigar. Ternyata tujuan utama mereka bukanlah ke hotel tempat para pejabat mengadakan pertemuan, melainkan ke kuil Krishna yang merupakan sebuah kuil ternama dan menjadi salah satu yang terbesar di India. Keadaan kuil cukup ramai didatangi para pengunjung yang mau beribadah. Ada juga yang melihat pameran yang sedang diadakan. Tapi hanya ada satu pintu masuk ke kuil ini dan setiap orang yang datang harus melewati pemeriksaan. Akhirnya para teroris itu sampai di kuil.
Mereka pun langsung ikut mengantri bersama para pengunjung. Ketika satpam yang berjaga memeriksanya, ia pun langsung kaget melihat isi tas yang penuh dengan bom. Para teroris langsung menembaki orang-orang tanpa ampun. Suara tembakan itu membuat para pengunjung ketakutan dan segera berlari mencari tempat aman. Setelah mereka melakukan aksi pemodaran itu, seorang teroris bernama Iqbal langsung menutup gerbang. Dia memasang sebuah bom yang akan meledak jika gerbang tersebut dibuka. Kepanikan dan ketakutan masih terus terjadi, terutama bagi para pengunjung yang terjebak di dalam kuil. Mereka tak tahu kemana harus mencari tempat yang aman. Seorang wanita mencoba menghubung kantor polisi untuk melaporkan kejadian penyerangan tersebut. Di sisi lain, seorang pemandu wisata bernama Cintu menelepon ayahnya yang bernama Jarjit. Dia memberitahu jika para teroris sedang menyerang kuil tempat dia bekerja. Sementara itu, Abu Hamzah menyuruh anak buahnya untuk mencari dan mengumpulkan orang-orang yang selamat agar bisa dijadikan sandera. Dia juga memerintahkan untuk menembak seorang sandera setiap setengah jam sekali. Sayangnya Faruk dan Umar menemukan ruang auditorium yang dipenuhi anak-anak sekolah. Di sisi lain, Iqbal dan Hanif juga berhasil mengumpulkan sandera yang berada di ruangan pameran dan salah satunya adalah Cintu. Iqbal kemudian menelepon Faruk untuk menghitung jumlah sandera dan menentukan siapa saja yang akan lebih dulu dieksekusi. Seorang pengunjung bernama VJ menjadi target pertama. VJ langsung dibawa ke atas gedung untuk dieksekusi di hadapan semua orang yang berada di luar kuil. Meski VJ memohon ampun, namun Faruk tidak peduli. Penyerangan The Kuil Krishna segera diketahui oleh NSG. Tujuan Abu Hamzah melakukan penyerangan ini agar pemerintah India mau melepaskan Bilal asistennya. Hamzah berjanji jika Bilal sudah dilepaskan di perbatasan maka semua sandera akan dibebaskan. Tapi jika Bilal tidak dibebaskan, maka akan ada sandera yang tewas setiap setengah jam sekali. Mendengar itu, Mayor Singh tidak percaya begitu saja karena dia sangat memahami karakter Abu Hamzah. Menurutnya, meski India melepaskan Bilal, para teroris tetap akan membunuh para sandera. Maka dari itu, Mayor Singh meminta kepada kolonel supaya dirinya diizinkan bertindak lebih dulu. Karena jika tidak segera bertindak maka semakin banyak sandera yang akan dihabisi oleh teroris. Okay, but only stay at the perimeter. Mayor Singh pun segera pergi bersama dua anak buahnya. Sementara di kuil, beberapa polisi mencoba masuk dengan cara mendobrak pintu gerbang tanpa mereka ketahui bahwa gerbang tersebut telah dipasang jebakan bom. Sementara Jarjit yang sangat khawatir dengan keselamatan putranya, dia pun segera menelepon Cintu. Namun ternyata yang menganggap teleponnya adalah Iqbal sehingga ia diinterogasi mengenai kondisi di luar. Karena Iqbal mengancam akan menghabisi Cintu, ia terpaksa memberi informasi tentang perkembangan yang terjadi di luar. Setelah itu, Abu Hamzah menelepon dan mengabarkan jika pemerintah India menyetujui permintaannya dan Bilal akan dibebaskan. Berita tersebut membuat Iqbal dan Faruk sangat senang. Mereka pun merayakan keberhasilan misinya dengan menghabisi sepasang suami istri. Di waktu yang sama, Mayor Singh dan dua rekannya masuk melalui gerbang. Mereka menyisir area dan menyelamatkan beberapa korban yang masih hidup. Tapi aksinya mereka diketahui oleh Faruk dan melaporkan hal ini kepada Iqbal. Faruk diminta Iqbal untuk segera mundur. Namun saat dia melihat anggota bernama Rohi di tempat terbuka, dia pun memaksa untuk menembak.
Mayor Singh dan Rohit menyusun sebuah strategi untuk menjebak Faruk dan menghabisinya. Kini hanya tersisa 3 orang teroris. Kemudian Mayor Singh dan Rohit menuju ruangan auditorium untuk menyelamatkan para sandera. Rohit yang masuk ruangan langsung berhadapan dengan Umar yang membawa seorang sandera sebagai pelindung diri. Mengetahui semua sandera dievakuasi, Iqbal langsung melapor kepada Hamzah bahwa Faru dan Umar telah tewas. Abu Hamzah meminta Iqbal dan Hanif untuk mengulur waktu sampai Bilal dibebaskan oleh pemerintah India. Iqbal kemudian membawa seorang sandera yang terluka dan memasangkan sebuah bom di tubuhnya. Wanita itu dibiarkan keluar sebagai pancingan, supaya anggota NSG mengevakuasinya. Melihat rekannya terluka, Mayor Singh segera menyelamatkannya dan sialnya ia terkena tembakan oleh Iqbal. Di tempat lain, Bilal akhirnya dibebaskan dan diberangkatkan menuju perbatasan. Karena pemerintah India tidak ingin korban jiwa semakin bertambah dan menganggap Mayoring tidak bisa menyelesaikan misi ini. Kemudian Kolonel menelepon Mayor Singh dan memerahinya habis-habisan lantaran ia tidak mematuhi perintah dan memasuki gedung tanpa izin. Sebab aksi nekatnya tersebut dikonfirmasi korban jiwa dari sandera semakin bertambah. Karena hal itu, Mayor Singh dibebas tugaskan dan sekarang misi ini akan dilanjutkan oleh Mayor Sumer dan pasukannya. Pasukan Mayor Sumer mulai memasuki kuil dengan cara memajak tembok bangunan. Tapi aksi tersebut diketahui oleh Jarjit yang berada di seberang jalan. Jarjit yang tak ingin anaknya dalam bahaya, dia langsung menelepon Iqbal dan memberitahu jika pasukan khusus telah mengepung gedung tersebut. Iqbal lalu menyuruh Hanif untuk menyerang pasukan Mayor Sumer sehingga terjadilah baku tembak. Tapi naasnya Mayor Sumer terkena ledakan dan tak sadarkan diri. Mendengar suara ledakan membuat Mayor Singh sangat khawatir. Dia pun membulatkan tekad untuk membantu pasukan Mayor Sumer yang tengah diserang. Ketika sedang berjalan tanpa sengaja dia mendengar perbincangan Jarjit dengan Iqbal. Mayor Singh segera masuk dan membawanya ke posko untuk diinterogasi. Jarjit menjelaskan jika apa yang dilakukannya hanya demi keselamatan putranya. Tak lama kemudian, Kolonel datang bersama menteri setelah dia kehilangan kontak dengan Mayor Sumer. Mayor Singh mengajukan diri agar diizinkan masuk ke dalam kuil untuk menghabisi para teroris. Karena menurutnya sudah tak ada cara lain yang bisa dilakukan saat ini. Pada akhirnya Mayor Singh diizinkan oleh Kolonel. Dia pun mengatur strategi dengan bantuan Jarjit yang akan menjadi informan. Paginya, Jarjit menelepon Iqbal dan memberitahu jika pasukan India telah mundur karena komandannya telah terbunuh. Untungnya Iqbal percaya dengan informasi tersebut. Padahal sebenarnya Mayor Singh akan masuk ke dalam kuil dan menyerang saat mereka sedang lengah. Tapi rencana itu gagal karena Cintu mencoba untuk kabur sehingga ia ditembaki sampai terpojok ketika hampir sampai di pintu gerbang. Mendengar suara tembakan, Mayor Singh segera bergerak dan baku tembak pun terjadi lagi. Melihat Cintu sedang terpojok membuat Jarjit langsung panik. Dia pun menerobos barisan polisi untuk menyelamatkan putranya. Akibat kecerobohannya membuat mereka berdua koit ditembak oleh Iqbal. Setelah kematian mereka, Mayor Singh dan Rohit segera beraksi karena di sisi lain Abu Hamzah sedang menunggu kedatangan Bilal yang akan sampai di perbatasan. Ternyata apa yang dikhawatirkan Meoring dari awal terbukti benar karena Abu Hamzah memerintahkan Iqbal untuk segera melakukan misi membunuh diri bersama para sendara.
Mayur Singh akhirnya berhasil masuk ke dalam kuil. Tapi aksinya itu diketahui oleh Hanif yang langsung menodongkan senjata. Beruntungnya senjata Hanif kehabisan peluru dan terjadilah pertarungan jarak dekat. Sementara Iqbal nampak sedang mengaktifkan bom. Tanpa diduga, Mayor Sumer yang tadinya pingsan langsung menyerangnya. Karena kondisinya yang sangat lemah, Iqbal dengan mudahnya melakukan serangan balik hingga Mayor Sumer tak berdaya saat Iqbal akan meledakkan bom. Tapi tiba-tiba dengan sebuah tembakan jitu berhasil menghabisi Iqbal. Misi ini akhirnya dinyatakan selesai dan Mayor Singh segera memberitahui kolonel bahwa semua sandera bisa dievakuasi. Mendengar itu, kolonel segera memerintahkan tim pengawal untuk menghabisi Bilal yang melewati perbatasan. Bilal! Jahanum Mataki! Jahanum, Mataki, Mayor Singh dan Mayor Sumer bisa keluar dengan selamat. Sedangkan mayat para teroris itu didoakan supaya mereka bisa mati dengan tenang. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran agar selalu menghargai setiap agama. Tuhan tak pernah menyuruh kita untuk membenci yang berbeda keyakinan. Karena dari perbedaan kita bisa belajar arti kerukunan dan menjalani hidup dengan harmonis.